Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Nanti teman-teman yang lain biar menyusul saja ya. Oke, ini adalah webinar kedua ya. Setelah 2 pekan lalu kita membahas LinkedIn Pulse. Ya, doakan kami istiqomah ya. Setiap apa ya, nggak usah janji dulu, yang penting nanti ngadain banyak gitu ya. Doakan aja nanti kemudian banyak ya. Kebetulan ada beberapa teman kami juga, beberapa yang expert di bidangnya masing-masing sudah berkenan untuk berbagi juga. Jadi nanti insya Allah akan kami jadwalkan ya. Jadi ke depan nanti tidak hanya saya aja yang ngomong ya, nanti kayak aja diskusi kayak saya mewawancarai gitu aja ya nanti. Oke, ada yang sudah berkenan mau ngisi itu, ada yang main Instagram, ada yang main ads juga ada. Nanti insya Allah kita jadwalkan ya. Sabtu pagi yang akan datang insya Allah. Oke, pagi ini kita akan membahas YouTube ya teman-teman ya. YouTube. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti langsung dituliskan di chat ya, di fitur chat Zoom ini ya. Sebenarnya nanti di akhir juga boleh, monggo nanti kalau mau ada yang open mic boleh, tapi sementara itu silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung diketikkan di chat saja, daripada lupa nanti, ya. Oke, saya mulai ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalau dimungkinkan ya saya jawab langsung, kalau enggak nanti setelah saya jelaskan. Insya Allah nanti saya akan jelaskannya maksimal sampai jam 10 saja. Nah, setelah itu nanti kita masih ada waktu untuk tanya jawab lah ya. Kalau ada pertanyaan yang belum tuntas. Oke, sebenarnya YouTube ini termasuk materi yang sudah agak tua ya, agak tua. Sejak di awal-awal Sinergia ada itu udah ada kelas YouTube gitu ya. Mulai dari mungkin kalau teman-teman kenal ya, ada Mas Kang Ayat, wah itu pernah ngajar YouTube di Sinergia. Ada Kang Erdi, ada juga, kemudian ada juga Mas Didi Arwinsyah juga pernah ngajar ya. Karena YouTube ini tema yang evergreen mungkin ya. Jadi dari dulu sampai sekarang ini banyak ya. Di luar sana juga banyak kelas-kelas YouTube ya. Nah, bagi yang udah pengalaman banyak ya, semoga pagi ini bisa merefresh ya. Bagi yang belum ya, semoga bisa menambah amunisi untuk kemudian Bapak Ibu nanti atau Mas-mas nanti bisa berikhtiar lagi ya. Nah, kadang ada yang biasanya ada yang nanyain ya, Mas ini YouTube-nya untuk apain gitu ya? Ya, jadi harap maklum bahwa fokus kita ini lebih untuk promosi ya, produk atau barang ya. Bukan untuk jadi YouTuber. Nah, walaupun insya Allah ilmunya kalau kemudian mau dimanfaatkan untuk jadi YouTuber juga bermanfaat juga. Kemarin waktu Mas Didi itu ada kelas di Sinergia itu juga materinya ada yang beririsan juga ya. Termasuk yang dibahas hari ini itu juga diajarkan Mas Didi saat bahas YouTuber juga. Cuma memang kalau teman-teman pengen jadi sukses YouTuber ya tentu tidak cukup ya materi pagi ini. Dan materi pagi ini mohon izin nanti contoh-contohnya juga terkait jualan produk atau barangnya. Oke. Perkenalan bagi yang belum kenal dengan saya Indar Kusmarwanto. Nanti boleh ya berkunjung ke YouTube saya. Masih sedikit subscribernya. Dibantu subscribe juga boleh. Semoga nanti saya istiqomah berbagi di sana ya. Sudah ada cukup banyak video sih. Tapi ya belum terlalu banyak. Silakan. Dia juga boleh bergabung dengan saya, connect di LinkedIn ya. LinkedIn
LinkedIn ini media sosial untuk profesional ya, seperti kurikulum vitae online. Nah, silakan nanti bergabung di sana. Di sini ada tulisannya ya, Sinergia. Nah, sejak tahun 2004 kami bekerja sama dengan banyak trainer bikin kelas di Sinergia ini ya. Oke, sebelum praktek, ini izinkan saya berbagi beberapa data ya. Nah, ini datanya dari Via Social, rilis terbaru mereka ya, Februari 2022 tahun ini. Ada beberapa slide yang saya ambil ini. Yang pertama, ternyata survei mengatakan bahwa orang itu menemukan brand, menemukan suatu merek, itu banyaknya itu di mesin pencari. Mesin pencari. Itu masih bertahan sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang itu data menunjukkan bahwa ditemukannya brand sebuah merek itu di mesin pencari. Mungkin mau nyari apa gitu, googling dulu, ketemu mereknya di situ, sebuah merek di situ, kenal sebuah merek di situ, mesin pencari. Nah, masih dari sumber yang sama, media sosial ya. Website-website yang paling banyak dikunjungi orang Indonesia. Kalau di rilisnya Via Social itu kalau nggak salah pusatnya di Singapura ya, atau paling nggak ya cabangnya di sana ya, Via Social. Nah itu mereka merilis ada 3 sumber ya, 3 sumber. Ada Alexa ranking dan sebagainya. Yang menarik adalah teman-teman, ketiga-tiganya ranking 1 dan 2 itu sama. Cuma saya tampilkan satu aja di sini ya. Ketiga-tiganya itu ranking 1 dan 2 itu sama, yaitu apa? Google dan YouTube. Nah, makanya kenapa kita judul hari ini, ya, judul hari ini juga cara masuk halaman 1 Google melalui cara masuk halaman 1 Google melalui YouTube ya. Ini karena Google dan YouTube nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalau bisa, kalau ada orang mencari produk kita di Google, itu ya kita nomor 1. Atau paling enggak masuk halaman 1. Kemudian kalau ada orang nyari di YouTube, juga syukur-syukur kita juga ada di sana. Jadi dengan main di YouTube ini kita bisa dapat 2 sekaligus, teman-teman ya. Mainnya sekali, tapi sekaligus bisa menyasar Google dan YouTube. Yang dua-duanya itu masuk 2 besar. Wah, kan keren ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini data juga bahwa mesin pencari itu sampai sekarang Google masih mayoritas ya. Nah, ini 97 lebih persen itu orang googling ya. Yang lainnya dibagi banyak. Nah kemudian ini juga ada data masih dari rilis yang sama. Berapa jam dalam 1 bulan itu orang mengakses ini aplikasi-aplikasi ini. Ini aplikasi di di mobile ya, di handphone ya, smartphone ya. WhatsApp nomor 1 ya, dan nomor 2 YouTube. Mengalahkan Facebook, Instagram ya. Yang ini jadi pendatang relatif baru tapi menyodok itu ada TikTok ya. TikTok nomor 3 setelah YouTube. Nah, di sini selain WhatsApp kan pengirim pesan ya. Nah, di sini berarti untuk aplikasi selain pengirim pesan itu YouTube nomor 1. Jadi sekali lagi ini jadi penyemangat kita untuk kemudian nanti bisa memanfaatkan YouTube ya. Oke. Jadi mengapa YouTube? Mengapa YouTube ya? Pertama, relatif mudah masuk halaman Google ya. Banyak teman saya pikir ya yang sudah membuktikan ya bahwa untuk masuk halaman Google itu pakai YouTube itu relatif mudah. Tidak selalu mudah sih, tergantung tingkat persaingan. Di mana-mana tergantung tingkat persaingan kata kunci itu ya. Tapi relatif mudah dibandingkan media lain. Kemudian yang kedua, jumlah pengguna YouTube yang banyak tadi ya. Pengguna YouTube yang banyak tadi. Oke, faktanya teman-teman ya. Perlu banyak media untuk bisa mendominasi Google. Ya, jadi kalau Anda pengen kontennya masuk halaman Google, itu nggak cukup dengan 1 media. Mungkin Anda punya website yang, SEO-nya keren gitu ya, didukung oleh tim ahli yang keren SEO gitu. Tapi kalau cuma 1 website, saya kok tidak yakin kemudian Anda bisa dominasi halaman Google. Dari pengalaman saya, secanggih-canggihnya sebuah website itu paling nongol 2 atau 3 ya.
Halaman Google kan bisa 10 ya teman-teman ya. 10 normalnya. Nah, kalau website canggih itu bisa nongol 2 sampai 3 paling. 4 lah kalau keren banget. Tapi saya belum pernah melihat dari atas sampai bawah satu website. Itulah mengapa kemudian kita harus main di banyak media. Kalau pengen mendominasi gitu ya. Dan itu bisa aja sih kita kemudian mainnya banyak website gitu ya. Tapi ya itu effortnya akan lebih besar ya. Selain dari si waktu juga biaya. Karena itu banyak teman-teman yang kemudian mainnya di media gratisan ya, media gratisan yang banyak dipopulerkan waktu itu oleh Pak Agus Piranamas dan murid-murid beliau ya. Mungkin banyak masalah yang lainnya juga ya. Nah, jadi perlu banyak media. Nah, nomor 2 ini di antara media-media tersebut itu YouTube perlu dimainkan. Saya pribadi terus terang kemarin-kemarin sempat menyisihkan di YouTube ya. Alasannya sederhana, karena YouTube itu agak ribet ya teman-teman. Ribetnya karena ada batasan jumlah upload. Jadi saya nanya beberapa teman, ada yang bilang saya amannya 6 postingan saja Pak per channel per hari. Ada yang bisa saya 10 saja. Nah, 10 ini kan banyak 10 ini. 10 aja per hari per akun. Bukan per akun, per channel. Jadi kalau satu akun ada beberapa channel ya tinggal dikalikan. Jadi per channel 10. Ada beberapa waktu itu saya ketemu dengan beberapa adik-adik PKL memakai aliran pokoknya tak mentok-mentoknya Mas. Nah, dan biasanya mereka menjumpai di angka belasan. Ada yang bilang 14, 13. Jadi kalau saya Pak, saya mentok-mentokan. Biasanya mereka menjumpainya di angka belasan. Setelah belasan kemudian muncul peringatan sudah maksimal. Cuma saya sangat menyarankan bahwa jangan terlalu sering dimentok-mentokan ya. Nanti takutnya kebenet. Jadi kalau misalnya kira-kira belasan itu mentok, ya sebenarnya kita amankan di bawahnya aja lah, 10 atau 6 gitu. Lebih bijak gitu ya. Karena kalau terlalu sering dimentok-mentokan nanti YouTube-nya yang kemudian ini anak kok ngeyel ya. Benet. Sama juga dengan Blogspot. Blogspot itu menurut beberapa teman yang sudah mentok itu sekitar angka 97 postingan per hari. Tapi saran saya jangan sering dimentok-mentokan. Kalau Blogspot itu kalau udah mentok ya ada tulisannya. Anda sudah menjumpai batas. Nah, itu sekitar 97. Saya tanya beberapa teman. Kalau saya memilih aman aja 75. Nah, jadi kalau saya setting postingan di Blogspot itu sehari paling maksimal 75. Mending memperbanyak akunnya. YouTube juga seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa saran saya sih nanti jangan terlalu banyak juga per channel ya per hari ya. Kalau saya pribadi sih dengan beberapa teman itu 10 saja maksimal per channel per hari. Kalau mau banyak ya perbanyak channel ya, perbanyak akunnya. Beda dengan Pinterest. Saya pengalaman bisa sampai 100 lah. Masih aman. WordPress 100 masih aman. Isu 300 masih aman ya. Per hari ya. Tapi sekali lagi gini, karena YouTube itu termasuk cepat terindeks, maka walaupun cuma sedikit tadi ya iman-iman kalau disia-siakan. Jadi tetap diopeni lah YouTube. Makanya akhir-akhir ini saya kemudian mulai YouTube lagi. Goal kita hari ini apa teman-teman? Nah, goal kita hari ini adalah sesuai judulnya ya, bagaimana membuat konten di YouTube yang kemudian terindeks di halaman 1. Contohnya yang ada di layar ini ya, jual mukena Bangli, ini halaman 1 juga. Kemudian ini ada privat YouTube marketing Jogja. Ini cuma bedanya kalau ini nggak nongol ya, thumbnailnya nggak kelihatan ya. Memang YouTube macam-macam ya, kadang tampil thumbnailnya, kadang nggak. Ini contohnya nggak tampil. Yang kedua ini event Facebook ya, event Facebook. Oke, ya sekarang kita masuk ke materi ya, materi. Ada 3 tahapan, Ada tiga tahapan. Yang pertama riset kata kunci, kemudian yang kedua kaidah penulisan artikel, yang ketiga ini kita bikin video slideshow ya. Kalau dulu di kelas online saya ajarkan pakai PowerPoint, tapi hari ini saya akan share dengan Canva ya. Yang terakhir posting video ke YouTube. Jadi sebenarnya cuma 4 langkah ini. Riset kata kunci, kaidah penulisan artikel, bikin video, kemudian posting. Dan
mestinya, kalau bukan mestinya sih ya, kalau dari pengalaman saya, kalau mau hasilnya bagus, yang di awal ini butuh waktu lebih banyak. Nah, ini kadang orang kebalik ya, maunya segera posting aja. Padahal kalau mau sukses, risetnya harus kuat dulu. Penulisan artikelnya harus sesuai kaidah. Kemudian ya kalau mau 3-4 ini ya cepat-cepat nggak apa-apa. Oke, saya langsung praktek aja teman-teman ya. Mohon maaf bagi yang sudah berpengalaman, mungkin di awal-awalnya agak bosan ya, karena mengulang lagi gitu ya. Tapi ya semoga bisa merefresh dan kemudian bisa membuat tambah semangat lagi ya. Saya akan langsung praktek riset kata kunci. Saya akan poin-poinnya saja ya, biar yang sudah pengalaman tidak bosan gitu ya, tidak bosan. Tapi tetap perlu saya sampaikan, mungkin masih ada beberapa teman yang baru ya. Tapi saya izin saya agak cepat saja untuk bagian ini. Bentar. Belum nongol ini. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, ya. Oh halo Pak Yos, Pak Yos, Juragan foto dari Solo. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih sudah gabung Pak. Saya lanjut ya. Teman-teman. Oh ya, ini saya salah ini. Saya salah pakai profil yang berbeda, Chrome yang salah. Jadi saya ulangi lagi, maaf. Jadi untuk riset kata kunci ini, saya biasanya memakai ya google.co.id ya. Ini standar aja ya. Sebenarnya ada banyak tools teman-teman yang di luar sana bisa dipakai ya. Ada banyak tools yang bisa dipakai. Silahkan saja ya. Tapi saya sendiri sih pribadi malah seringnya pakai google.co.id saja ya. Google.co.id saja ya. Paling banter ya pakai Google Trend lah. Google Trend ya. Google Trend. Kadang sih kalau ada waktu ya pakai tools lain, tapi seringnya cukup dengan ini aja. Oke teman-teman, google.co.id ya. Nah, jadi riset itu intinya adalah mencari kata kunci yang paling banyak dicari orang ya. Yang kemudian nanti itu jadi pertimbangan kita untuk bikin konten ya. Ngapain perlu riset-riset segala Pak? Kenapa nggak langsung posting aja? Ya karena percuma ya. Kita masuk halaman Google tapi untuk kata kunci yang nggak ada orang yang nyari. Misalnya saya bikin video YouTube kemudian ngasih judul gini, Endar Kosmarwanto ganteng gitu ya. Itu gampang banget halaman 1 ya, karena yang lainnya nggak ada yang bikin ya. Cuma ya nggak ada yang nyari gitu ya. Yang nyari cuma saya paling ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk masuk halaman 1 Google. Tapi lebih penting lagi adalah kita masuk di halaman 1 Google pada kata-kata yang memang banyak orang nyari. Banyak calon konsumen nyari, sehingga ujung-ujungnya banyak yang nelpon ke kita. Itu ya teman-teman ya. Itulah gunanya riset kata kunci. Nah, jadi idealnya untuk melakukan riset kata kunci ini ada beberapa aturan teman-teman ya. Ada beberapa aturan ya. Intinya adalah biar riset kita itu nggak tercampur dengan data-data yang sebelumnya sudah ada ya, dengan data pencarian kita sebelumnya ya. Jadi biasanya disarankan dilakukan ini beberapa hal ya, beberapa hal. Apa saja itu? Yang pertama, silakan keluar dari Google-nya ini, Google-nya. Dari Gmail-nya. Jadi jangan pada posisi Gmail-nya terlogin gitu ya. Cuma ini karena nanti biar untuk praktek berikutnya lancar, jadi saya izin nggak melakukan itu ya. Tapi
banyak yang menyarankan Gmail-nya ini posisinya adalah terlogout. Nah, gini ya, pojok kanan atas ya, kelihatan ya. Nah, ini logout gitu ya. Selain itu apalagi teman-teman? Kemudian browsing data harus dihapus. Nah, jadi di pojok kanan atas juga ada segitiga ini, diklik, kemudian pilih clear browsing data. Nah, di yang muncul ini kemudian ya dihapus saja clear data gitu ya. Pastikan ini all time ya semuanya dan clear data. Tapi sekali lagi di sini izin saya tidak melakukan karena nanti biar untuk praktek berikutnya nanti tidak ribet ya, karena harus login lagi dan sebagainya. Oke. Oke, ya. Kemudian yang ketiga apa? Kalau bisa ini pakai mode ini teman-teman. Mode New Incognito Window. Nah, ini juga. Jadi nanti akan muncul window baru, kemudian warnanya hitam biasanya ya. Nah, teman-teman nyarinya di sini. Biar lebih valid katanya. Cuma kalau yang New Incognito Window itu saya kadang melakukan, kadang enggak sih. Minimal itu aja. Di logout dulu Gmail-nya. Ada lagi yang menyarankan, pakailah browser yang tidak biasa dipakai. Jadi kalau teman-teman setiap hari itu browsingnya pakai Chrome, silakan risetnya pakai Mozilla atau pakai Bing atau yang lain. Sekali lagi itu adalah upaya untuk kemudian meminimalkan hasil riset kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita cari kemarin-kemarin. Ya. Apa yang kita lakukan kemarin-kemarin. Gitu. Karena ya setiap apa yang kita lakukan itu kan terekam ya, terekam. Oke. Oke. Sekarang saya contohkan untuk riset kata kunci ya. Kalau ada yang aneh misalnya nggak kelihatan sebagainya silakan diinfokan ke saya ya. Nah, cara riset itu sederhana sekali sebenarnya, yaitu ketikkan saja kata-kata kunci utama ya, produk Anda ya. Misalnya produknya ini kebetulan saya untuk contoh aja. Nasi kotak. Saya mau jualan nasi kotak nih sama istri saya. Nasi kotak. Nah, ketikkan aja nasi kotak. Nah, apa yang ada di sini itu adalah rekomendasi dari Google. Google itu menyarankan ini bukan asal ya, teman-teman ya. Karena banyak orang yang nyari di sini. Kayak tadi, kalau saya ngetikkan Indar Kesmarwanto itu nggak akan muncul Indar Kesmarwanto ganteng gitu. Nggak ada yang nyari. Tapi di sini ada muncul nasi kotak Semarang, cantik, akikoh, gudangan, ayam bakar itu karena banyak nyari. Oke. Kemudian ya silakan ini bisa kemudian di follow up, diteruskan. Misalnya, oh ini ada yang nasi murah akikoh banyak. Oke, ketikkan lagi. Akikoh kita kejar ya. Kita kejar. Muncul lagi, oh nasi kotak akikoh sederhana. Nasi kotak akikoh di Jogja dan sebagainya. Nah, ini dicatat ya teman-teman ya, dicatat. Semuanya dicatat. Saya pribadi biasanya untuk satu produk itu bisa habis 2 hari untuk riset sendiri ya. Kalau risetnya serius dan kemudian dituntaskan. Oke, kemudian ada yang menyarankan untuk mengeksplor lebih banyak kata kunci, ketikkan sesuai abjad. Nasi kotak A, ya, nasi kotak B, catat, nasi kotak C, catat, nasi kotak D, catat, nasi kotak E, catat, F. Kalau udah selesai nanti 0. Wah, ini muncul 1. Ternyata ada juga nyari ya, nasi kotak 12 ribuan, 2, 3, dan seterusnya. Kalau udah depan teman-teman, kasih spasi A, nah, muncul lagi ya teman-teman ya, B, C, D, dan seterusnya. Nah, silakan dicatat ya, catat. Nah, yang muncul paling atas biasanya ini banyak yang nyari. Dan biasanya kata seorang mastah, persaingannya paling rendah. Sorry, kebalik, persaingannya paling tinggi karena banyak nyari ya, dan banyak yang main juga di situ. Jadi ada mastah yang menyarankan mulailah dari yang paling bawah, biar persaingannya lebih ringan, kemudian sehingga kemudian berhasilnya itu peluang berhasilnya lebih besar. Jadi kita semangat. Kalau kita mainnya langsung yang persaingannya berat ya itu bisa stres nanti. Kalau saya tengah-tengahnya teman-teman. Kalau saya yang atas saya mainkan.
yang bawah juga dimainkan. Nah, karena yang atas itu main-main kalau nggak dimainkan, karena apa? Yang nyari banyak ya, yang nyari banyak. Jadi main-main. Saya pernah beberapa kali iseng-iseng, bukan iseng-iseng, ya memang yang atas saya mainkan dan ternyata bisa masuk juga. Oke, teman-teman bisa googling sebenarnya tentang ide kata kunci ya. Ini nanti bisa dimainkan lebih jauh lagi ya. Cuma karena terbatas waktunya saya tidak bisa explore banyak ya, maaf. Misalnya ini, nasi kotak dikasih kata penghubung. Nasi kotak untuk, nah nih, ternyata ada yang nyari nasi kotak untuk syukuran, nasi kotak untuk arisan, nasi kotak untuk pengajian, nasi kotak untuk selamatan. Nah ini, jadi silakan dimainkan aja. Saya termasuk berpendapat bahwa riset ini yang paling pas itu dilakukan oleh orang yang paham benar dengan produknya. Dia bisa bayangin macam-macam. Jadi batasan dari risetnya adalah imajinasi kita sebenarnya. Kreativitas kita juga. Contohnya gamis. Gamis yang cocok untuk ternyata ada juga yang nyari ini ya. Gamis yang cocok untuk orang gemuk, gamis yang cocok untuk ke pantai, ada juga ya. Gamis yang cocok untuk ke pantai. Ya, jadi silakan riset ini silakan dieksplor aja. Batasannya adalah imajinasi Anda ya, imajinasi. Oke. Selain Google Code.id, tadi saya sebut ada Google Trend ya. Google Trend saya kadang tidak menggunakan semua fiturnya ya. Cari aja Google Trend gitu ya, dan diklik ya. Saya tidak selalu memakai semua fitur dari Google Trend ini. Fitur saya yang terfavorit malah sebenarnya adalah membandingkan pencarian. Misalnya gini, saya bingung antara nasi box dengan nasi kotak itu banyakkan mana yang nyari ya. Udah dibandingkan aja nasi kotak. Banyakkan mana ya nasi box sama nasi kotak, teman-teman? Ternyata yang lebih tinggi warna merah ya. Merah itu adalah nasi kotak. Oke lah. Karena yang paling banyak nasi kotak, lebih banyak nasi kotak, maka saya akan memakai kata kunci nasi kotak. Bawah ini masih ada fiturnya, maaf tidak ada bahas di sini ya. Nah, saya kemudian kembali lagi ke atas depan tadi, google.co.id ya. Nasi kotak. Nasi kotak. Ternyata yang muncul ini teman-teman. Nasi kotak cantik, akikoh, gudangan, ayam bakar, ayam goreng kekinian. Kita coba explore lagi. Nasi kotak harga. Ada yang harga juga ya. Nasi kotak harga. Ada teman-teman. Nasi kotak harga 15.000. Nah, saya biasanya ketika ada pola seperti ini, ada Surabaya, Bandung, berarti ada orang yang nyari berdasarkan kota. Ya udah, saya cari aja Jogja. Karena saya orang Jogja, teman-teman ya. Nasi kotak harganya 15.000 Jogja. Oke, ini nanti judul yang akan saya pilih ya untuk contoh hari ini ya. Contoh hari ini. Oke teman-teman, itu tadi ya untuk riset kata kunci ya, riset kata kunci. Maaf saya cukupkan di sini dulu untuk riset kata kunci. Oke, pertanyaan nanti ya, silakan dituliskan dulu. Nanti insya Allah akan saya jawab nanti saya coba. Oke, ini saya copy dulu. Ini nanti akan saya contohkan untuk tahap kedua, kaidah penulisan artikel. Bagi para pakar SEO ya udah ngelotok ya udah ya. Tapi tetap saya share juga, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, sebenarnya hampir mirip ya. Kaidah menulis artikel di YouTube, di blog, di website ya, kemudian di tempat lain ini sebenarnya hampir mirip ya. Prinsipnya hampir sama ya. Oke. Saya contohkan yang tadi aja ya. Jual mukena apa tadi? Bangli. Kita lihat yang di sini ya. Kelihatan nggak di sini? Sebentar. Yang udah terindeks mana?
Bentar teman-teman, ini agak error teman. Ya. Tadi aja, privat YouTube marketing, privat YouTube marketing Jogja tadi ya, ada ya. Nah ini teman-teman, untuk contoh aja ya, untuk contoh terkait artikel ya, artikel. Nah ini. Nah, jadi kalau kaidah yang saya lakukan ya teman-teman ya, mungkin ada teman-teman di luar sana punya kaidah yang berbeda ya, nggak apa-apa, saling menghormati aja. Nah, kalau saya kata kunci itu selalu pastikan ada di judul. Nah ini ya. Kemudian diulang beberapa kali di artikelnya. Artikelnya kalau untuk YouTube tidak harus panjang ini teman-teman ya. Kalau untuk blog, website itu ya ini udah minimal ini. Tapi kalau untuk YouTube sebenarnya nggak harus sepanjang ini. Tapi yang prinsipnya adalah diulang beberapa kali. Dan salah satu perulangannya adalah paling depan sendiri. Wah ini. Kalau mau ikut saya, kalau mau ikut saran saya, pastikan di depan sendiri ini muncul kata kuncinya. Kemudian diulang berapa kali ini ya? 1, 2 sendiri ada 3. Silahkan tambahkan kata kunci turunan. Apa itu kata kunci turunan? Kata kunci turunan adalah dari hasil riset tadi teman-teman. Nah kata kunci lainnya itu, jika teman-teman ketikan ya, nah itu silakan dimasukkan aja. Di sini, ini kata kunci, nggak hanya kata kunci turunan sih, kata kunci terkait tuh, kata kunci terkait. Karena tidak jarang kadang kita nyantol di sini, nyantol di kata kunci yang lainnya. Oke, itu ya teman-teman ya. Yang paling penting adalah judul. Kemudian ini diulang berapa kali kata kuncinya tadi. Dan kemudian salah satunya di depan sendiri. Oke. Itu prinsipnya. Nanti akan langsung saya contohkan ya. Saat posting ya. Oke, kemarin itu ada nah ini peserta privat YouTube beberapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu. Nah ini kita lihat artikel dia seperti apa. Bentar, agak lambat ya. Nah ini dia malah lebih simpel ya. Tapi yang saya tekankan dia adalah judul harus ada, kemudian depan sendiri harus ada. Cuma ini ada kurang kuat, ini agak kurang kuat. Saran saya sih mending diulang berapa kali seperti yang tadi ya. Diulang berapa kali. Oke, saya coba buat deh ya teman-teman ya. Tadi gimana tadi? Oke. Saya izin bikin cepat ya. Biasanya yang paling lama itu bikin artikel. Biasanya ya, biasanya. Nasi kotak. Oke. Yes. Oke, teman-teman. Ini teman-teman kalau mau sambil ngopi boleh ya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ya. Ini saya buat misalnya ini. Tadi apa kata kunci saya? Ya ini. Nasi kotak harga 15.000 Jogja. Oke. Ini biar rapi ya, nasi kotak harga 15.000 Jogja. Oke. Ini kasih nomor ya, nomor HP ya. 0856 29 79 746. Nah ini ya. Oke. Mas, Pak, nomor HP-nya di depan atau belakang? Nah, kalau mau kuat ya nomor HP di belakang. Dalam arti kata kunci itu kan semakin kuat ketika di depan sendiri ya. Teorinya seperti itu. Cuma nanti nggak kelihatan Pak kalau kemudian kata kuncinya panjang. Ya ini pilihan ya. Kalau mau kuat kata kunci depan sendiri, nomor HP ngalah di belakang. Tapi resikonya nggak kelihatan. Tapi kalau mau kelihatan nomor HP ya di depan, ya nomor kata kunci nggak terlalu kuat. Biasanya gimana? Kalau saya gini, lihat persaingan dulu. Kalau persaingannya kuat,
Di halaman 1 udah banyak konten yang lain. Nah, maka lebih penting untuk kemudian membuat konten kita masuk kan. Nah, itu saya ngalah nomor HP di belakang aja. Dan di paragraf pertama, nanti buat cadangan. Tapi kalau kemudian ketika kita riset persaingan kemudian ternyata masih longgar, masih mudah, nomor HP kasih depan biar nongol kelihatan. Riset kompetitor gimana caranya, Pak? Ya, gampangnya adalah kita googling aja dengan kata kunci itu. Sudah ada belum muncul kompetitor dengan kata kunci itu, gitu ya. Dan sudah teroptimasi belum? Sudah ada kata kunci di judul, sudah ada belum? Dari sini sudah ada belum? Kalau belum berarti masih ringan, tapi kalau sudah ada ya agak berat berarti. Oke, kalau agak berat nanti butuh di backlink dan sebagainya ya kalau berat. Tapi kalau ringan ya tanpa diapa-apain nanti udah menang gitu. Oke, misalnya ini ya. Oke, diulang ya, dapat sendiri. Hubungi WA sekian untuk info dan pemesanan nasi kotak untuk berbagai keperluan Anda. Kami membuat dari bahan yang berkualitas, fresh, agar menghasilkan nasi kotak yang enak, sehat, dan bergizi, misalnya gitu ya. Hubungi kami. Nggak harus panjang-panjang ya kalau untuk YouTube. Tapi tetap diulang berapa kali ya. Saya ulang ini 2 kali. Kemudian saya kasih nanti untuk hashtag ya. Di kelas-kelas saya dulu yang awal-awal kelas online saya itu saya nggak terlalu care dengan hashtag. Tapi belakangan saya menjumpai ada hashtag yang terindeks di Google. Nah, ini. Saya pernah menjumpai hashtag YouTube yang terindeks di Google, karena itu untuk terakhir-akhir ini saya selalu menyarankan hashtag juga dikasih. Oke, ini aja ya teman-teman. Kalau artikelnya bisa lebih panjang, kemudian diulang lebih banyak, lebih bagus lah. Tapi nggak perlu panjang-panjang banget juga. Oke, ini udah. Jadi ini sekali lagi, kaidah penulisan artikel ini penting ya. Jadi jangan asal juga ya. Judul harus, dan paragraf pertama harus diulang berapa kali. Oke, sekarang kita ke tahap ketiga. Saya percepat ini. Tahap ketiga itu apa teman-teman? Tahap ketiga itu adalah bikin video. Tahap ketiga bikin video. Nah, kita nanti akan memakai Canva. Dulu di awal-awal saya memakai PowerPoint, sebenarnya sejenis. Nanti saya kasih tahu alasan mengapa saya menyarankan pakai Canva. Tapi aslinya saudara-saudara, teman-teman mau pakai apapun itu ya nggak masalah. Karena sebenarnya videonya mau seperti apa itu tidak terlalu pengaruh di sini. Jadi sepengetahuan saya, mesin pencari juga fitur pencarinya di YouTube sebagainya itu masih berbasis teks yang utama ya. Bukan kemudian dia pintar mencari dari gambar, dari video, itu belum. Memang sih mungkin udah ada ya, image recognition dan sebagainya, tapi sepengetahuan saya itu belum sempurna ya. Jadi yang utama masih teks. Selama pencarian masih berbasis teks, maka yang paling utama adalah di mana ada teks, silakan dimasukkan kata kuncinya. Tentu dengan kaidah-kaidah tertentu, di media yang berbeda bisa beda. Nah, nanti kita akan praktek juga di YouTube ya, di YouTube. Nah, karena itu sebenarnya kalau YouTube itu videonya mau seperti apa juga nggak terlalu pengaruh sebenarnya. Anda mau nyoteng pakai HP saja, kemudian ada yang lainnya memakai jasa pembuatan video yang profesional, bayar jutaan rupiah, itu kalau teman-teman postingnya mengikuti kaidah kata kunci, mengikuti kaidah ya, kemudian kompetitor tadi yang bayar mahal tadi nggak ngikutin kaidah asal posting, bisa yang muncul punya Anda, teman-teman.
Jadi sorry to say memang isi YouTube-nya, isi videonya seperti apa itu nomor sekian dalam hal ini ya. Kalau targetnya adalah masuk halaman 1 Google. Beda target kalau kemudian misalnya, oh biar nanti kalau customer melihatnya kemudian tertarik sebagainya, beda target. Karena itu kalau teman-teman ada budget, kemudian terutama misalnya untuk perumahan dan sebagainya yang memang klien itu butuh melihat yang bagus, ya jangan dibuat asal-asalan, buatlah yang bagus gitu ya. Tapi sebaiknya kalau produknya itu sebenarnya tidak terlalu mementingkan itu, kemudian apalagi budget kita terbatas, itu bukan menjadi halangan untuk kemudian bermain YouTube marketing ya. Jangan kemudian gara-gara nggak bisa bikin video yang bagus kemudian nggak main gitu, jangan. Seadanya aja nggak apa-apa. Shooting langsung pakai pakai HP juga boleh. Cuma mengapa kemudian yang di kelas saya sebelumnya saya ajarkan pakai PowerPoint, kemudian pagi ini Canva, karena sistemnya pakai slide ya teman-teman, slide. Karena keunggulannya kalau kita pakai slide adalah kalau kita mau memperbanyak video itu gampang. Nah, itu ya. Kalau kita pakai slide itu kalau kita mau memperbanyak video itu gampang. Tapi kalau kita misalnya bayangkan nyoteng langsung ya, itu ya kalau kita mau bikin 10 video ya harus nyoteng 10 kali. Waduh. Walaupun pakai HP capek juga. Tapi kalau dengan Canva ataupun PowerPoint bebas ya, mana yang lebih familiar. Saya akhir-akhir ini lebih senang menikmati dengan Canva. Jadi saya pakai Canva. Tapi dulu saya pakai PowerPoint ya. Kita tinggal ngedit dikit. Nah, kita ngedit dikit slide-nya, kita simpan, udah jadi video baru. Jadi kalau pakai Canva itu teman-teman mau bikin misalnya 20 video itu 30 menit cukup. Asalkan slide-nya yang awal udah jadi ya. Oke, saya contohkan ya. Kalau pakai Canva silakan pilih desainnya yang kosong ini template-nya video ya. Oh ya, teman-teman boleh pakai template yang udah ada, tinggal ngedit atau mulai dari awal. Saya mulai dari awal aja ini ya. Dan mohon maaf kalau mungkin desain saya ini simple ya. Teman-teman nanti boleh dibuat lebih bagus lagi ya, karena waktunya lebih banyak. Saya biar cepat aja ya. Ini misalnya, saya biasanya kalau Canva atau PowerPoint saya bikin 5 halaman ya, paling enggak. 5 halaman. 5 halaman. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, oke 5 lah. Silakan kemudian sekarang diisi masing-masing halaman. Diisi dengan gambar misalnya. Cari aja elemennya. Gambar apa? Nasi kotak. Kalau hasilnya nggak banyak, nasi kotaknya ya maklum kan, ini bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Inggrisnya apa? Nasi kotak. Nah, cari yang gratis. Kalau teman-teman udah langganan yang pro, lebih banyak lagi pilihannya ya. Nah, ini saya tadi pakai yang gratis. Akun saya yang gratis. Misalnya tinggal tambahin teks. Tambahin teks. Oke, yes. Nasi kotak Jogja. Nomornya 0856 29 79 746 ya. Ini ya. Oke, di center kan boleh, center. Yes, salah. Udah center tadi ya. Oke, sip. Selain soal slide tadi, senangnya saya di Canva adalah sebenarnya banyak template ya, banyak template. Oke, yang kedua tambahinlah gambar lagi, masih kotak lagi yang lainnya, yang gratis ya. Gratisnya kayak gini doang, nggak apa-apa. Cuma untuk contoh ya teman-teman ya. Isi tengah ya. Yang ketiga nasi kotak. Oke, penuhin aja. Yes. Sebenarnya videonya apa itu nggak terlalu pengaruh, terlalu penting. Kalau teman-teman udah punya foto sendiri, teman-teman bisa ngunggah sini ya, unggahan, ngunggah sendiri, diupload bisa. Nah, saya belum punya, jadi ini aja. Yang halaman ini saya pengen fokus ke teks saja, teks, tambahkan judul. Apa tadi? Nah, nasi kotak Jogja 0856 29 79 746. Oke. Udah ini udah center. Gedein karena ini cuma ini ya gedein lah.
Yes. Oke, ditengahin. Yes, sudah. Terakhir satu lagi ya. Cepet-cepetan aja nih. Gambarnya mana ini yang gratis, yang gratis. Yes. Oke. Kemudian teman-teman di masing-masing antara ini bisa dikasih transisi. Ini ya, transisi. Slide. Oke. Cukuplah. Ini enggak semua transisi ya, ini kasih transisi lagi. Transisi itu gerakan ini. Aduh, berat. Yes. Oke. Udah ya. Kalau udah, kita kasih musik, audio. Silakan, ini banyak pilihan. Cari yang gratis saja. Ya, kalau teman-teman bisa punya yang pro, tentu lebih banyak pilihannya. Oke, kita preview dulu teman-teman ya. Preview. Oke, nah cukup. Nanti previewnya setelah kita download. Downloadnya gimana? Unduh. Jangan lupa pilih yang video ya teman-teman ya. Video semua halaman. Unduh. Kecepatan mengunduh sangat tergantung dari kecepatan koneksi dan RAM dari laptop yang kita pakai. Saya pernah pakai yang laptop lebih jadul itu bisa agak lama ya. PowerPoint apalagi ya. PowerPoint juga kerasa. PowerPoint itu kalau membuat video dengan laptop agak jadul dengan yang RAM-nya lebih tinggi ya itu cepatnya kelihatan bedanya. Nah, setelah ini nanti akan saya tunjukkan cara mengedit sedikit saja, kemudian diubah dikit, itu udah kemudian jadi video yang lain. Itulah kenapa tadi saya bilang untuk bikin 20 video di Canva dengan cara manual ya. Oh, di luar sana ada juga ya yang pakai software itu aja juga ya. Monggo silakan. Ini saya pakai cara manual saja, yang nggak usah bayar juga ya. Nggak usah bayar dan nggak usah nge-crack software ya. Nggak usah baca software. Oke, ini kita play dulu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Bentar. Bentar. Kalau yang video bawa play belum kelihatan pakainya harus keluar dulu. Oh ya, iya betul. Bentar ya. Nih, oke, makasih Mbak Vanessa ya. Kita mulai. Ini contoh hasilnya ya. Oke, bagi saya lumayan sih untuk yang nggak bisa desain seperti saya. Kalau bagi yang pintar bikin video ya itu jelek, tapi bagi yang nggak bisa desain seperti saya itu lumayan lah. Terlebih lagi dengan fakta bahwa nggak pengaruh videonya mau seperti apa itu nggak pengaruh. Oke, kembali ke Canva teman-teman ya, ke Canva. Mana Canva-nya tadi? Oke, ini. Nah, gimana kalau mau bikin video lagi yang baru? Misalnya tadi kan saya ngejarnya nasi kotak 15.000 Jogja. Saya mau bikin video lagi besok nasi kotak 15.000 Sleman, Bantul, atau Klaten, Solo dan sebagainya. Nah, saya biasanya cuma gini, teman-teman. Pertama, urutan ini bisa diubah. Yang tadinya di nomor 2 pindah ke belakang. Kemudian durasi masing-masing slide bisa diubah. Yang pertama ini standarnya kan kira 5 detik ya. Ini jadi ditambahi. Wah, tambah. Yang belakang ini durasinya akan saya kurangi. Ya, yes. Kemudian transisinya saya ubah. Ini transisinya tadi apa? Slide saya ubah jadi dissolve misalnya, atau yang bawah ini. Line wave ini. Line wave-nya arahnya juga bisa disetting. Oke. Kemudian berikutnya lagi, apalagi yang bisa kita ubah?
Yang ini juga saya kasih transisi juga. Nah, itu. Atau mau diubah gambarnya juga boleh. Ya, diubah gambarnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, ubahnya cukup antara diubah gambarnya, diubah transisinya, durasinya ditambah atau dikurangi masing-masing ini ya. Nah, ini saya kurangi. Atau kemudian ditambah slide satu lagi misalnya. Kemudian atau diganti audionya, itu udah jadi video yang berbeda. Saya download lagi. Dah, jadi 2 video. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya biasanya melakukan itu dan aman, insyaallah aman. Tadi diubah gambarnya, diubah urutannya, durasinya diubah, atau kemudian transisinya diubah, insyaallah udah jadi. Nah, oke yang terakhir teman-teman, kita sekarang terakhir posting ya teman-teman ya. Posting ke YouTube. Nah, ini udah jadi kan? Oke, sekarang kita posting ke YouTube. Yes, YouTube saya mana ya? YouTube. Oke. YouTube ya, ini posting nanti insya Allah nggak 5 menit selesai lah ini ya. Oke. Oh ya, mohon maaf saya tidak men-sharingkan gimana cara daftar sebagainya ya. Kalau daftar tadi insya Allah ya tinggal pakai Gmail aja teman-teman daftar ya. Daftar ke YouTube, daftar ke Canva, itu pakai akun Gmail aja. Oke, ini sudah masuk ini. Saya sudah siapkan tadi akunnya. Nah, ini tinggal ini ada tombol plus nih, plus. Nanti bentar, maaf ini ketutupan Zoom saya. Pilih yang upload video, jangan yang go live ya. Oke. Nah, sekarang dipilih filenya atau diseret ke sini. Tadi hasilnya tadi kemudian di drag and drop ke sini aja teman-teman ya. Drag and drop ke sini. Saya coba ya tak select file boleh lah. Select file. Ya ini ya. Nasi kotak ini ya. Oke, udah masuk. Nah, tinggal aja tadi artikel saya tadi mana? Nah, artikel saya judul jangan lupa ya, ada kata kunci, di copy paste saja dari tadi teman-teman mungkin udah bikinnya pakai notepad ya. Ini judulnya ya. Ya, nasi kotak harga 15.000 Jogja. Kemudian lagi isinya dimasukkan. Isinya. Yes. Oke, itu ya teman-teman ya, jangan lupa kata kunci harus muncul di judul. Nomor HP bisa di depan, bisa di belakang. Nah, saya belakang aja. Silakan teman-teman mau nambahin yang lainnya boleh. Terlaris, terbaik, terserah teman-teman. Tapi yang penting kata kuncinya dimasukkan. Saya konsennya di kata kuncinya ini ya. Nah, kemudian di deskripsi tadi ya, diulang berapa kali dan depan sendiri juga ada. Hashtag masukin. Kemudian thumbnail silakan Anda buat boleh. Tapi keuntungannya kalau teman-teman main slide ya, teman-teman bisa pilih aja salah satu dari slide itu. Nah, ada jadi kan. Kalau teman-teman main video yang rekam langsung, itu mau nggak mau harus nyiapin thumbnail. Tapi kalau teman-teman pakai slide seperti ini, maka teman-teman ada opsi untuk milih di antara slide yang ada. Oke, apalagi playlist, monggo kalau mau dimasukin dan playlistnya dikasih kata kunci ya boleh. Bisa lewati aja. No, it's not made for kids. Kemudian ya teks. Nah, tagnya ini dikasih kata kunci juga. Yang judul tadi ya, judul aja samakan judul. Tapi oh ya, tag ini silakan diisi dengan ya. Diisi dengan kata kunci yang terkait silakan ya. Yang banyak boleh ya. Walaupun kalau menurut YouTube sendiri ini pengaruhnya itu kecil ya, tag. Nah, jadi sebutkan pengaruhnya kecil teks itu. Tapi nggak apa-apa lah, dimasukin aja nggak apa-apa. Silakan ditambahkan kata kunci yang terkait di sini. Yang paling utama sekali lagi, yang paling penting teman-teman jangan lupa judul dan deskripsi ini ya. Judul dan deskripsi. Diulang, kata kuncinya diulang.
Yang lainnya silakan teman-teman tambahan yang lainnya. Video location. Nah, ini saya pribadi sebenarnya termasuk yang jarang ngisi ini ya. Tapi kemarin ada teman yang bilang diisi aja, katanya kalau yang nyari dari Imsal Kota nanti pengaruh gitu. Makanya di skrip Imakles yang saya buat di luar konteks ini ya, itu saya isi ini nggak usah aja. Oke, kalau udah next. Nah, pilih public kalau mau langsung ya. Kalau mau dijadwalkan yang schedule gitu. Saya langsung aja ini. Oke, tinggal nunggu proses. Udah selesai teman-teman ya. Udah selesai. Hasilnya seperti ini. Nah, ini, yang penting ini ya sekali lagi ya. Kata kunci ini diulang-ulang ya. Kata kunci diulang-ulang. Dan yang pastikan adalah kata kunci itu hasil riset, jangan hasil ngarang ya. Hasil ngarang. Oke, itu aja teman-teman untuk langkah-langkah YouTube marketing ya. Pegang-pegang begini langsung nyetir, disimpan langsung bang. Maaf suaranya ya. Nah, oke. Ini saya coba jawab beberapa yang bertanya ke saya ya. Oh ya, sebentar, pertanyaannya mana ini? Kalau judul nomor HP baru kata kunci apakah efektif? Ya tadi ya, sudah saya jawab ya. Jadi kalau secara teori maka paling kuat itu kata kunci teman-teman taruh paling depan ya. Teorinya seperti itu. Cuma memang kemudian kalau kata kuncinya panjang itu jadi nggak kelihatan kan ya teman-teman ya. Nah, makanya kemudian di paragraf 1 tetap ada nomor HP buat jaga-jaga. Kalau yang judul nggak kelihatan maka kita masih punya cadangan yang di paragraf pertama itu ada nomor HP. Kemudian kata kuncinya, oh ya tadi, kapan di depan di belakang? Ya kalau saya tadi, kalau tingkat persaingannya ketat maka kata kuncinya saya taruh paling depan, nomor HP ngalah di belakang. Tapi kalau tingkat persaingannya itu agak rendah atau masih ringan, maka kata kuncinya, maksudnya HP-nya depan nggak apa-apa, biar kelihatan. Nah, persaingan ketat itu seperti apa? Ini saya kasih lihat ya. Contoh persaingan yang ketat. Gampangannya googling aja. Misalnya waktu itu ya saya konsultan ini punya klien saya. Nah, tapi waktu itu saya prakteknya pakai isu ya. Waktu saya cek konsultan sistem akademik itu sudah ada website-website yang besar ya. Tapi belum teroptimasi. Jadi pertama yang perlu dilihat adalah apakah di halaman 1 itu seberapa banyak website-website ataupun konten-konten lain yang menyasar kata kunci yang sama. Ini udah ada website-website macam-macam teman-teman ya. Tapi ini beda dia. Yang disasar bukan. Makanya bisa dengan mudah menang isu saya waktu itu ya. Kurang dari 24 jam ini langsung terindeks. Nah, melihatnya komputer sudah optimasi gimana? Ya gampang aja. Di judul udah masuk belum? Nah, ini nggak ada kata konsultan sistem akademik sini kan? Nah, konsultannya belum ada ini. Di paragrafnya juga belum ada yang urut seperti ini ya. Di URL-nya alamatnya apalagi. Jadi yang dilihat 3 ini ya. Antara judul, paragraf ini, deskripsi ini, dan alamatnya ini. Kalau persaingannya yang sudah ketat, belum, maaf. Oke. Nah, ini suka penyakitnya seperti itu. Oke, ini. Sampun kelihatan sekarang? Sudah ya? Ya, jadi waktu itu saya ngetikkan ini, konsultan sistem informasi akademik. Nah, saya lihat udah banyak website-website ya. Artikelnya udah banyak dan sebagainya. Tapi dia belum memasukkan kata ini, konsultan sistem informasi akademik. Konsultannya belum ada. Jadi yang dilihat teman-teman ada 3 ya. Judul, ini judul ya. Judul.
kemudian deskripsi, udah ada belum kata kunci kita itu. Kemudian alamat URL. Kalau kemudian di halaman 1 itu masih sedikit yang kemudian memasukkan itu, berarti kita masih agak lebih longgar ya. Makanya kemarin isu saya ini bisa dengan cepat ya, kurang dari 2 jam dalam satu indeks. Di bawah ini ada yang YouTube, tapi YouTube ini belakangan ya. Baru 1 bulan yang lalu, ini ada orang lain sih. 1 bulan yang lalu. Isu saya udah Oktober ya, Oktober. Jadi waktu itu riset ya masih enteng gitu. Beda kasus teman-teman dengan yang ini teman-teman. Jasa pembuatan sistem lebih. Nah ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini udah banyak website yang nongol di sini. Dan mereka udah optimasi. Buktinya judulnya udah ada, ini udah ada, alamatnya udah ada. Bawahnya lagi coba teman-teman lihat. Ada lagi nih, ada lagi. Teroptimasi semua, jadi sulit. Saya ingat benar waktu itu. Sama-sama isu tapi ini konteksnya ya. Sama-sama isu waktu itu ketika yang konsultansi itu langsung nongol, kurang dari 24 jam, maka yang ini saya tunggu 1 hari nggak nongol, 2 hari nggak nongol, 3 hari nggak nongol. Baru setelah saya kasih backlink biar lebih kuat. Backlinknya waktu itu saya kasih dari WordPress ya. Baru kemudian mulai nongol di halaman kedua. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari baru nongol ini. Nah, jadi saya tidak bisa menjanjikan bahwa ketika teman-teman main YouTube, isu ataupun yang lain kemudian langsung bisa terindeks halaman 1. Enggak. Tergantung tingkat persaingan. Kalau ringan kayak yang tadi konsultan yang akademik tadi langsung cepat. Tapi ini yang jasa pembuatan sistem akademik ini saya butuh waktu sekitar 3 hari. Itu pun setelah saya backlink. Ada lagi nih cerita lain yang menarik. Tapi maaf ini contohnya isu, tapi sebenarnya berlaku juga untuk YouTube dan sebagainya, untuk media gratisan lainnya. Pelatihan pilot drone. Nah, waktu itu saya membantu teman memposting pelatihan pilot drone seluruh kota di Indonesia. Saya Mas, kok untuk kota ini belum muncul? Nah, kok untuk kota ini belum muncul, yang lain udah muncul? Nah, padahal teman-teman ya, menurut beberapa mastah yang pernah saya dengar ya, memang kalau kita posting di media gratisan ini, jangan berharap kemudian semuanya terindeks Google ya, jangan ya. Jadi misalnya ada kita posting 1000, itu bisa jadi yang terindeks hanya sebagian. Yang masuk halaman 1 Google lebih sebagian lagi gitu. Ada seorang mastah itu yang bilang kalau kita posting misalnya 1000, bisa 30% saja terindeks masuk halaman 1 udah bagus. Tapi kita bisa upayakan lah memperbanyak itu dengan nambahin backlink tadi ya. Pelatihan pilot drone Jogja ini butuh waktu lebih lama dibandingkan kota lain karena persaingannya ketat ya. Tapi akhirnya bisa juga. Jadi itu ya Mas, tadi siapa yang nanya ya? Mas Faiz ya. Jadi kalau ngelihatnya dengan seperti tadi oke, masih ada beberapa pertanyaan yang lain dulu. Izin saya pesan sponsor dulu ya. Pesan sponsor dulu. 5 menit insya Allah pesan sponsornya ya. Jadi kembali ke PowerPoint ya. Kita posting itu bisa manual ya, bisa manual. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen berminat untuk otomatis, itu kami juga menyediakan posting otomatis ya di berbagai media ya. Ada isu, ada WordPress, ada Blogspot, Pinterest, LinkedIn, YouTube. Otomatis pakai Macros ya. Mungkin ada yang udah pernah pakai Macros. Bagi yang belum nanti boleh menghubungi kami kalau penasaran gitu ya. Kami jual skripnya, videonya, kami juga ada privat, kami juga ada jasa posting juga. Tapi sebenarnya teman-teman nggak harus pakai otomatis. Kalau teman-teman bisa manual ya boleh. Otomatis ini fungsinya hanya untuk mempercepat ya. Jadi mempercepat. Jadi misalnya pengen postingnya ratusan ya bisa dengan otomatis. Dan untuk yang skrip memakai YouTube kayaknya ada promo ya dari harga standar 250 menjadi 99.000 aja. Ini kami perpanjang promonya sampai besok Senin ya.
Nanti dapat script Imacros, dapat video tutorial, cara pakainya, dapat gratis konsultasi juga ya. Juga dapat akses rekaman ke webinar ini. Saya izin udah 2 menit ya. Nah, 3 menit lagi saya izin sharingkan seperti apa wujudnya posting otomatis kalau pakai Macros ini. Nah, ini saya pakai browser lain, Palemon ya, yang bisa gratis ya. Imacrosnya bisa versi gratisan ya. Ini saya untuk jual mukena Jogja. Jadi kita tinggal pencet sini aja. Tentu kita setting dulu sebelumnya ya. Nah itu kemudian akan dibantu oleh robot ini untuk kemudian ya mereka robotnya ini akan posting. Jadi sebenarnya intinya ini hanya melakukan perulangan. Persis seperti kalau kita manual. Jadi kalau teman-teman mau pakai manual juga boleh banget ya. Saya juga kadang manual loh, nggak selalu otomatis ya. Keunggulannya kalau otomatis ya lebih cepat gitu aja sih. Kemudian memperkecil kemungkinan salah ketik dan sebagainya ya. Kalau manual kan misalnya pengen saya membuat postingan di 490 kota di Indonesia itu kan agak berpeluang salah copy paste ya, salah edit ya. Tapi dengan robot ini asal kita settingnya benar di depan ya, insya Allah bisa jalan otomatis seperti yang ada di layar ini ya. Dia mengupload, memang untuk uploadnya butuh waktu lebih lama teman-teman ya. Nah, nanti ini saya kasih waktu 60 detik untuk menguploadnya ya, biar bisa ditinggal pergi-pergi ya. Sebenarnya mungkin selesai dalam waktu kurang dari itu ya. Soalnya memang saya sedikit panjang biar kemudian itu bisa jalan aman lah, bisa aman, tidak terputus setengah jalan ya, terputus setengah jalan. Jadi yang dilakukan ini persis seperti cara manual sebenarnya. Cuma bedanya ini dijalankan oleh robot gitu ya. Jadi manual pun bisa halaman 1, jangan salah ya. Wah berarti harus pakai robot dong? Enggak. Teman-teman nanti setelah ikut webinar ini, silakan dipraktekkan dengan cara manual pun, insya Allah bisa terindeks, bisa menghasilkan. Nah, kalau untuk robot ini hanya bagi yang ingin lebih cepat saja ya, lebih cepat saja. Ini misalnya ya, ini kan Badung ya. Badung ini salah satu kota di Bali ya. Nanti di postingan berikutnya nanti ke kota yang lainnya. Dan saya bisa ngerjain yang lainnya gitu. Biarkan kemudian sistem ini bekerja. Hati-hati kalau pakai makro seperti ini bahwa batasannya itu harus diperhatikan. Misalnya tadi, satu channel itu kebanyakan teman-teman saya mainnya 10 aja per hari. Ya udah, 10 aja. Nah, nanti kemudian kalau mau banyak satu hari ya mainnya banyak channel. Nah, setelah 10 nanti pindah channel yang lain gitu. Itu bisa. Nah, ini saya buat lokasinya dipilih ya. Karena kemarin ada request dari teman itu dia berkeyakinan lokasi itu pengaruh. Kalau saya pribadi sih belum menemukan korelasi yang besar ya, tapi itu tetap ada fitur itu. Nah ini bisa dijadwalkan ya, ini dijadwalkan Februari tanggal berapa ini tadi saya set di, nanti kita set di tabel ya, di tabel bisa diset. Februari 22, sekarang tanggal 19 ya, Februari 22, jamnya juga bisa diatur. Dipilih, nah ini otomatis jalan terus ya, jalan terus. Nah tadi kembali, ada yang teman bilang, Mas berarti kalau pakai Imacros bisa banyak banget ya Mas? Bisa banyak banget, tapi tetap kaidahnya itu nggak bisa dilanggar. Kalau satu channel di YouTube itu maksimal 10 amannya, ya jangan kemudian jadi 20. Anda bisa ke banned nanti, tetap 10 gitu, tapi lebih cepat kan prosesnya. Kemudian ganti channel yang lain, jadi yang lebih banyak channelnya. Saya kemarin lihat ada teman yang satu Palemon ini bisa berisi channelnya banyak, mendekati 10 mungkin ya. Jadi kalau misalnya channelnya 5 itu kan jadi 5 kali 10 ya, 50 per hari gitu ya. Oke, ini udah selesai teman-teman postingnya. Nah ini nanti akan membuka untuk kemudian untuk yang posting berikutnya gitu. Nah ini mulai posting berikutnya. Oke, ini saya cukupkan aja ya, cuma untuk contoh ya. Oke, kembali ke pertanyaan teman-teman tadi ya. Dari atas ya. Mas izin bertanya, apakah video di YouTube juga bisa dibantu dengan backlink akan lebih cepat terindeks? Wow, bisa banget ya. Pak Abu Ali, bisa banget. Jadi, yang tadi saya contohkan apa? Praktek dengan apa tadi? Isu tadi ya. Nah,
sebenarnya terus terang saya terinspirasi dari seorang teman ya. Waktu itu seorang teman itu dia bilang ke saya gini, Pak, kalau mau lebih kuat, YouTube teman-teman itu YouTube-nya itu setelah posting di backlink, Pak, biar lebih kuat. Wah, oke Pak. Nah, jadi backlink itu bisa untuk kemudian memperkuat, bisa lebih cepat terindeksnya. Nah, dan kemudian saya saya bawa juga ke media lain, saya pakai di isu berhasil. Saya sudah beberapa kali membuktikan di isu itu berhasil. Ketika kemudian di backlink, sebelumnya belum terindeks jadi terindeks. Aslinya teman-teman, sebenarnya mungkin ya akan terindeks pada waktunya ya. Tapi kan kita manut robotnya Google. Robotnya Google kan tiap hari berkunjung kemana-mana ya. Cuma nggak tahu nih jatahnya sampai tempat kita kapan. Biar itu lebih cepat, maka kemudian kita kasih backlink seperti yang ditanyakan Pak Abu Ali nanti. Bagi yang belum tahu, backlink itu intinya adalah kita membuat link dari konten kita yang lain ke video ini. Jadi kayak ini loh backlink itu. Jadi backlink itu misalnya kita buat video yang lain, kemudian dikasih link alamat video kita yang tadi, dan orang klik. Atau kita bikin blog, teman-teman mungkin sudah familiar dengan blog. Ada tulisan di blog kan? Nah, di situ ada tulisan. Silakan kunjungi video kami di link berikut. Nah, itu namanya backlink. Backlink bagi video ini. Backlink ini pengaruhnya bagus bagi terindeks di Google ya. Semakin banyak backlinknya, tentu itu ada kaidah sendiri ya. Pembahasannya agak panjang itu. Tapi prinsipnya adalah semakin banyak backlink yang berkualitas itu semakin bagus. Ibaratnya teman-teman bikin skripsi, pernah ya, atau bikin tulisan lah, jurnal atau apa, tugas sekolah, itu di daftar pustaka. Wah, kalau ada buku yang terkenal atau tulisan yang terkenal itu kemungkinan banyak orang yang kemudian menjadikan itu sebagai sumber. Nah, misalnya Mas A menuliskan skripsi ataupun makalah, daftar pustakanya merefer ke bukunya Pak Joko. Mas B juga gitu, daftar pustaka buku Pak Joko. Nah, ketika banyak yang mereferensikan seperti itu, maka semakin terkenal itu. Sama juga dengan backlink di sini, teman-teman. Prinsipnya sama. Jadi semakin banyak memberi backlink kita, itu akan semakin kuat gitu ya. Nah, jadi itu mengapa backlink ini bagus. Tapi sebenarnya tanpa backlink pun, kalau persaingannya ringan, biasanya itu dapat terindeks juga. Cuma kadang dapat turun juga. Jadi mungkin kadang sehari langsung waduh, pasang status di Facebook. Wah, dalam waktu 5 menit langsung terindeks. Nah, tapi hati-hati. Kalau mau lebih kuat, setelah itu langsung dipasangin backlink. Biar bertahan lama gitu ya, bertahan lama. Dan lebih kuat. Kalau enggak nanti takutnya habis dipamerin langsung turun. Malu nanti ya. Prinsipnya backlink itu memperkuat ya, memperkuat. Oke, pertanyaan yang lain. Bentar. Keyword apa perlu beberapa? Bukan hanya satu keyword. Boleh Pak beberapa. Jadi di koma-koma ya. Sama. Kemarin juga ada teman main di marketplace Facebook sama juga. Jadi koma-koma misalnya. Saya tadi kan ada risetnya nasi box dan nasi kotak juga rame-rame lah bersaingnya ya. Jadi saya bikin gini. Nasi box Jogja, koma, nasi kotak Jogja bisa juga. Asal jangan banyak-banyak saja ya. Asal jangan banyak saja. Kalau saya sih lebih memilih fokus di satu kata kunci utama. Nah, kata kunci yang lain-lainnya itu saya masukkan juga sebagai kata kunci turunan tapi ya, tapi nggak banyak-banyak. Kayak yang tadi jual mukena tadi ya. Kata kunci utamanya tetap satu. Kalau saya lebih suka seperti itu. Biar benar-benar dia kuat. Diulang berapa kali. Nah, kata kunci turunan dikasih bawah nggak apa. Jadi keyword yang lainnya itu kasih bawah. Nanti kalau semuanya utama nanti bingung nanti ya. Google-nya takutnya bingung. Jadi orangnya pelin-pelan ini mana yang diutamakan ini. Oh, semuanya diulang-ulang gitu ya. Sebenarnya boleh berapa geser deret-deret itu boleh ya. Ada juga yang main situ dan terindeks juga. Cuma kalau saya pribadi yang penting yang utama benar itu satu, tapi kata kunci yang lainnya tadi sebagai kata kunci turunan, Pak. Ada lagi. Oh, kalau ada yang mau halo speak langsung boleh ya. Langsung mengacungkan aja. IKD Ardika ini tadi sudah atau belum ya? Kalau kita posting dengan cara schedule untuk muncul sehari satu postingan akan efektif nggak Mas?
Agus Gunawan. Bisa aja. Tapi kalau bisa jangan sehari sekali, Pak. Sehari 6 gitu, Pak. Sehari 10 gitu, Pak. Maksimal 10 lah, insya Allah masih aman. Tapi kalau akun baru jangan langsung ya. Nanti ada yang bikin akun sekarang langsung 10 nanti protes. Oh, Pak Endar itu ke Bennett punya ya. Jangan, kalau akun baru bertahap aja lah. 1, besok 2, buat pemanasan dulu teman-teman ya. 3. Dan karena media sosial ini adalah, kebalik. Karena YouTube itu setengah-setengah media sosial, maka saran saya perlu ada interaksi. Teman-teman juga berkunjung ke yang lain, komen gitu ya. Pokoknya kalau untuk yang media sosial itu interaksi penting ya. Kemarin yang habis praktek LinkedIn saya, yang 2 minggu lalu kan ada LinkedIn ya, webinar ya. Itu ada yang bilang di-banned sebagainya. Jangan lupa, kalau media sosial itu tetap perlu ya. Interaksi itu penting. Jadi sebelum posting banyak, silakan nge-like punya orang lain, komentar di tempat orang lain gitu dulu ya, biar kelihatan alamiah gitu ya. Nah, setelah itu bertahap dinaikkan, sambil bertahap dinaikkan. Hari pertama 1, hari kedua 2, hari ketiga 3, nggak harus seperti itu sih ya. Hari keempat udah 4, 5, 6 boleh lah. Nanti kalau udah kuat nanti sehari bisa 6, 7. Dan tapi ya benar Mas Agus Purnawarman ya. Kalau bisa kalau misalnya posting 10 gitu ya jangan semuanya langsung diposting seketika itu juga. Wow, jadi semangatnya 1 jam langsung posting 10, janganlah. Mending tadi benar. Yang 1 langsung posting, publik ya pilihnya tadi ya. Tapi yang lainnya di schedule ya seperti kata Mas Agus itu. Sip. Mungkin yang lainnya 1 jam lagi, 2 jam lagi, 4 jam lagi. Jadi totalnya sehari itu bisa 6, bisa 10 gitu ya. Silakan dimainkan aja untuk menyasar kata kunci yang berbeda. Misalnya kalau tadi saya nasi kotak Jogja gitu ya. Nah, kemudian saya mau yang lain lah. Nasi kotak Sleman dan sebagainya. Itu bisa aja. Oke. Silakan. Ada yang nanya lagi mungkin? Bentar. Oke. Kalau saya pakai incognito gini kelihatan nggak ya? Coba. Maaf, kelihatan nggak layar yang warna hitam di sini? Mbak Vanessa kelihatan nggak tulisannya incognito ini? Terlihat layar warna putih, Pak. Kelihatan ya? Warna putih, Pak, layarnya. Sekarang warna putih ya? Bentar. Mana tadi? Terlihat layar Google, Pak. Oke, terima kasih. Nasi kotak. Tadi apa sih kata kunci saya? Nasi kotak apa tadi? Harga. Nasi kotak harganya 15.000 Jogja. Nah ini ya, yang tadi saya posting ya teman-teman ya. 23 menit yang lalu ya. Data indeks ya. Tapi sekali lagi, tidak mesti kemudian langsung secepat ini teman-teman ya. Tergantung tingkat persaingan kata kunci. Mengapa ini bisa langsung cepat seperti ini? Karena belum ada di sini saingan-saingan yang website ini yang menyasar kata kunci itu. Kebanyakan ya mereka nyasarnya mungkin ya nggak ada kayak gini-gini lah. Nah itulah pentingnya menurut saya teman-teman perlu menyasar riset. Nah ini kuncinya di riset ya. Kalau teman-teman bisa menemukan kata kunci yang ada yang nyari, wah itu, dan kemudian nggak terpikirkan oleh orang-orang awam, oleh saingan-saingan kita, itu bagus. Kemungkinan terindeksnya lebih cepat. Ini kalau mau lebih kuat, kemudian nanti harusnya di backlink ya. Oke, itu teman-teman ya. Silakan. Kalau misalnya mungkin masih ada pertanyaan, sebelum saya tutup ya. Wah, terima kasih nih
teman-teman yang sudah meramaikan pagi ini ya. Bu Erning juga, terima kasih. Pak Mas Ahnan, Madanitek juga. Abu Ali, terima kasih. Mas Freddy, terima kasih Mas Freddy. Mbak Mirsa, Mbak Reski. Mas Prasto, ya terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti boleh berkunjung ke YouTube saya ya. Nanti silahkan komen di sana. Kalau teman-teman yang sudah ikut kelas saya atau kemudian sudah beli skrip di saya sih bisa langsung ya. Memang ada konsultasi itu ya. Cuma untuk teman-teman yang belum boleh nanti tanya di YouTube saya ya. Silahkan komen di sana. Insya Allah saya balas. Oh ya, kita foto bersama bentar ya. Ya. Oh tadi ada yang nyara cara backlink-nya gimana ya? Cara backlink-nya sebenarnya sebelum foto sebentar ya. Biar lebih mantap lagi ya. Cara backlink-nya itu sebenarnya sesimpel kita ngasih link di konten kita ya, teman-teman ya. Jadi misalnya ini nih, teman-teman. Oke, dikit lagi ya teman-teman ya, dikit lagi. Sebelum foto, yang belum siap-siap foto bisa ya. Bisa siap-siap on cam dulu. Tapi ini saya share screen sedikit tentang bagaimana membuat backlink biar kelihatan enak. Oke ini, simpel gini Mbak. Misalnya ini, saya ngasih backlink-nya di tadi lah, di YouTube saya sendiri tadi lah. Nah ini saya edit akun YouTube-nya di bagian deskripsi ini teman-teman. Ya ini aja, ini tinggal dikasihkan Pak siapa tadi? Pak Faiz ya. Kasihkan aja alamatnya. Misalnya saya pengen membacklink website saya sendiri, www.sinergiaupdate.com. Udah disimpan, udah jadi, Pak. Simpel itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen membacklink video YouTube ya ini. Alamat YouTube-nya di ini. Di copy, kasihkan sini nih, Pak. Yes. Dan ini, Pak, ada backlink ini. Tapi backlink-nya ya jangan di video sendiri. Namanya bukan backlink. Oh, ini punya saya. Jadi teman-teman bisa backlink-nya di video yang lain misalnya, gitu ya. Nah, bisa. Atau ini dituliskan di waktu bikin artikel di Blogspot atau apa, website atau apa, tinggal di copy paste saja, Pak, linknya itu. Disimpan itu udah nama backlink itu, backlink. Atau di video lain juga boleh. Jadi intinya adalah link dari tempat lain ke tempat kita ini. Save. Dan ini Pak, udah jadi backlink ya, Pak. Ini cara sederhana bikin backlink ya, cara sederhana bikin backlink. Boleh ya, saya mengundang teman-teman berkunjung ke YouTube saya, ada beberapa video yang lain juga udah ada. Boleh bertanya di sana, silahkan bertanya di sana. Oke, sekarang kita foto ya. Yang berkenan on cam, monggo on cam dulu. Saya beri waktu ya. Saya jepret 3 kali ya. Saya hitung 3 kali. Oh, ini kayaknya butuh bantuan untuk motret juga nih. Boleh, kalau ada teman yang ikut motret juga. 1, 2, 3. Kalau saya itu manual ya, harus disimpan dulu anunya. Satu lagi ya, bentar lagi. Ya, bentar lagi. Ini 2 halaman saya. Oke, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya pagi ini. Dan yang penting praktek ya. Percuma ikut workshop banyak berhari-hari kalau nggak praktek ya. Jadi sebentar tapi praktek insya Allah lebih bermanfaat ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan oh ya, kalau teman-teman tetap stay di grup WA yang kemarin ataupun Telegram kami, insya Allah dalam beberapa pekan ke depan akan ada event-event seperti ini lagi juga ya. Jadi silakan stay di sana, boleh di-share juga ke teman-teman yang lain ya. Semoga ya lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya gitu ya.
Semoga sukses untuk Anda semuanya. Tetap sehat juga ya, jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endar, ilmunya keren. Terima kasih semangatnya. Terima kasih.